Mengetahui kah? Oh, wis. Nah, berita yang viral yang terkait pendeta di Sidoarjo itu bukan tahu lagi. Si Shirley ini, wanita yang istrinya si pendeta itu adalah kenalan saya, teman saya. Di mana si Shirley ini adalah istri daripada pelaku KDRT. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak. Mereka tuh berumah tangga udah puluhan tahun. Namun saya tahu sekali, setiap ada problem ataupun ada masalah, Shirley pasti hubungi saya. Pasti telepon saya. Dan yang terakhir ini, itu adalah Shirley terkait masalah KDRT yang telah dilaporkan di Polrestabes Surabaya. Dan ini dia sampaikan kemarin itu, ini dia LP-nya pertama. Ya, Shirley telepon saya kasih tahu, "Abang, aku telah membuat laporan tanggal 9 Agustus 2024 dengan pasal 44 Undang-Undang RI 2003 tahun 2004 tentang KDRT." Nah, karena ini sudah dilaporkan tanggal 9 Agustus 2024, dia minta tolong ke saya, "Bang, tolong agar bisa kasus ini cepat jalannya." Makanya saya berhubungi beberapa teman-teman saya, sehingga pada hari Selasa, si Shirley itu mendapat surat untuk diperiksa pada hari Selasa. Ya, dan itu dia datang langsung ke pihak penyidik. Karena di sini jelas panggilannya harap datang tanggal 27 Agustus 2024. Saya bilang, kamu harus hadir, kamu harus kuat, dan saya siap akan bantu kamu. Saya bilang begitu. Dan kalau memang kita perlihatkan, ya, memang kelakuan dari pendeta ini sangat-sangat luar biasa jahatnya. Karena kenapa? Si Shirley ini itu sudah puluhan tahun dia disiksa, dan Shirley itu mengirimi saya seperti ini. Yang sempat viral tuh bang. Viral. Nah, jadi sementara selain demikian kelakuan daripada oknum ini, si suaminya ini sering gonta-ganti pasangan. Nah, jadi dugaan-dugaan yang dituduhkan oleh si Shirley ini dan telah diangkat, dan puji syukur pihak Polrestabes dalam hal ini saya salut, saya bangga, Bapak Kapolres dan Pak Kasat itu telah bergerak cepat sehingga hari ini kita dengar viral pelaku daripada KDRT itu telah ditahan ataupun ditangkap. Yang dimana kita berharap daripada permasalahan ini agar cepat terselesaikan dengan baik. Bang, berarti dia diduga apa yang diduga menyebarkan itu gugur berarti bang? Nah, kebetulan si Shirley ini juga itu kan dia mendapatkan laporan, dilaporkan balik dia, ya, di tempat yang sama di Polrestabes. Dia juga memberitahu saya, "Abang, aku dilaporin." Kan dia bilang gitu. Yeah. Nah, ini laporannya itu dituduh bahwa dia kena pasal 44 Undang-Undang RI, dia juga dilakukan KDRT, dan dia juga dikenakan itu tentang ITE pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Nah, Shirley hubungi saya bilang oke, kita hadapin, ya, kita nanti bantu proses hukumnya, dan dalam hal ini kalau memang sudah ada penetapan tersangka dan bahkan ditahan, ya berarti otomatis laporan ini harus gugur. Kenapa saya bilang gugur? Nah, berarti tidak mungkin ada pelaku untuk objek yang sama. Artinya nggak ada itu perempuan menganiaya suami atau suami yang menganiaya perempuan. Kan kebanyakan suami yang menganiaya perempuan. Dan terkait pasal 27 ayat 1
undang-undang ITE tidak bisa diterapkan. Karena apa yang diberitakan, apa yang diceritakan adalah suatu kebenaran, adalah suatu fakta, bukannya terkait dugaan-dugaan bohong-bohongan atau hoax. Itu tidak. Jadi ya harusnya gugur. Itu yang maksud saya katakan. Bang Isal sendiri pendapatnya kan banyak juga kemarin terakhir di Bogor ya Cut Intan. Artinya KDRT ini lagi marak lah di Indonesia Bang. Artinya benar-benar undang-undang KDRT ini harus benar-benar jelas Bang. Gimana tanggapannya? Dari awal sudah saya apresiasi. Jadi kalau saya ini ketika ada polisi yang bekerja secara baik itu wajib kita dukung. Gitu. Nah terutama dalam kasus yang sebelumnya ini kan di Bogor, yaitu Kapolresnya AKBP Rio. Itu kan juga saya dan tim dari Dr. Togar Sitomorang juga sangat mengapresiasi ya, kinerja dari Pak Kapolres Bogor. Nah kali ini kejadian yang dialami oleh Ibu Shirley di Polrestabes Surabaya, dan itu juga patut kita apresiasi. Jadi kinerja dari Kapolres Luar biasa. Kasat Reskrim ini sangat luar biasa. Nah pada intinya adalah di sini kekerasan dalam rumah tangga harus segera dituntaskan. Jadi untuk korban ya, ini kita himbau, saya himbau untuk korban-korban yang lainnya yang mungkin belum berani untuk speak up, itu wajib melaporkan tindak pidana ini kepada pihak berwajib. Tidak perlu takut, karena apa yang Anda alami ini mungkin orang lain juga pernah alami gitu. Dalam kasus ini kan si Ibu Shirley ini sangat berani. Dia berani untuk melaporkan suaminya, betul. Oknum pendeta dan oknum pengacara juga kan. Iya. Kalau Bu Shirley ini takut karena suaminya ini pendeta atau pengacara oknum ya, harusnya kan mereka, Bu Shirley kan tidak melaporkan. Nah ini patut kita apresiasi juga keberanian dari Bu Shirley sehingga permasalahan ini muncul di permukaan. Jadi agar ya itu, kembali lagi saya harap untuk korban-korban lainnya silakan melaporkan tindak pidana kekerasan kepada pihak berwajib. Bang, tambahin Bang. enggak Bang, ini kan Tapi juga yang paling penting, jangan karena viral makanya diproses. Polisi harus equal dalam hal ini. Kadang-kadang polisi juga diduga ada hal-hal yang tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? No viral, no justice. Ini juga pokok masalah. Polisi harus introspeksi juga. Ya, jadi jangan hanya karena kasus-kasus tertentu karena viral akhirnya bisa terungkap. Tapi kasus-kasus fakta harusnya diproses. Tanda kutip, ada hal-hal main mata dan seterusnya, akhirnya tidak diproses. Bahkan dikamuflase dengan kata-kata RJ, restoratif justice. Ini kan nggak benar. Nah, restoratif justice adalah pemulihan. Berarti kan hak pelapor, hak korban yang dipulihkan. Nah, kalau KDRT, apa yang mau dipulihkan? Betul nggak? Udah dipukul, udah trauma, udah segala macam. Itu juga kayak kasus yang di Polres Jakarta Selatan juga, artis sudah di apa-apa segala macam, akhirnya restoratif justice. Nah, yang kayak gini-gini juga restoratif justice jangan disalahgunakan. Dan restoratif justice kebanyakan juga ini celah adanya hal-hal tertentu yang memang di situ ada keuntungan untuk si polisi, ya kan? Sehingga kalau tidak melakukan sesuatu, maka RJ itu tidak berjalan. Ini juga nggak boleh tuh. Jadi ada oknum-oknum yang memang bekerjalah secara profesional, dan kita tahu dari pihak polisi, terutama Kapolri ya, itu kan ada slogan presisi. Presisi ini wajib kita harus dukung. Salam hormat untuk Kapolri kita lah. Gitu loh. Bang, kan ini biasanya yang terkena KDRT itu adalah kaum wanita. Artinya kaum wanita untuk speak up juga kan dia pasti takut kena undang-undang bla bla bla, karena tadi kan juga dilaporkan karena undang-undang ITE kan. Artinya abang sendiri siap gak sih dari seorang lawyer ibaratnya untuk membantu kalau misalkan ada lagi sepi kan segala macam? Ya kebetulan Pak Dr. Togar Sitomorang sendiri memang sangat concern terhadap perempuan ya. Jadi memang kasus di kantor kita memang kurang lebih ya membela kepentingan. Jadi ya itu mungkin dari perempuan ini ya, Bu Shirley ya terutama ya, itu kita apresiasi sekali gitu. Jadi ya mungkin itu bisa yang saya bisa sampaikan. Kayaknya tadinya takut ya Bang Bu Shirley itu ya. Ini untuk orang-orang yang mau speak up, terutama wanita-wanita, kami
PBH, ada Panglima Hukum dan Law Firm Dr. Togus Tumarang. Kantor kami kan di Pejaten Raya, nomor 78. Silakan datang. Kami siap secara pro bono untuk wanita-wanita di luar sana yang memang dapat tekanan psikis, terutama KDRT seperti yang dialami oleh teman saya itu, si Shirley. Shirley tadinya sempat udah khawatir, ketakutan dan seterusnya, bahkan sudah hopeless. Saya bilang nggak ada, Sher, kamu harus maju, kamu harus kuat. Kamu tuh teman saya akan dukung, akan support kamu sampai dimanapun. Begitu. Jadi jangan karena di sana diduga adalah oknum pengacara, punya teman banyak, lalu juga mantan 2 kali legislator, 2 kali tapi gagal terus dari salah satu partai tertentu di Sidoarjo, itu jangan takut kamu, saya bilang. Nah, itu yang membangkitkan dia. Bahkan dia sampai nangis. Dia bilang, abang saya terima kasih banyak, terima kasih banyak. Makanya dalam kali ini, ya, kesempatan ini, polisi bravo. Saya sangat apresiasi sekali. Ada 2 peristiwa yang saya tahu terkait KDRT di Polres Bogor, dan hari ini bravo polisi. Kenapa? Polres Sidoarjo, terutama di Polres Tabes Surabaya. PKDRT di Sidoarjo bisa dituntaskan dengan ditahannya pelaku KDRT yang inisialnya udah tahu sendiri H alias MA. Oke, thank you Bang. Siap.